Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum, para sobat jejak beksi di mana saja berada. Semoga hari ini para sobat semakin sehat, makin sukses, makin bahagia, makin banyak rezekinya, dan tentunya makin bertambah berkah. Amin ya robbal alamin. Kali ini jejak beksi akan bercerita tentang seorang seniman Betawi yang melegenda, yaitu Patile. Biografi super singkat ini jejak beksi kutip dari berbagai sumber. Sengaja jejak beksi publikasikan agar kisah ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita. Sobat jejak beksi, nama Patile bukanlah nama yang asing buat rakyat Indonesia, apalagi rakyat Indonesia yang berasal dari Betawi. Wajah khas beliau sering warawiri di layar kaca maupun layar lebar. Tingkah dan banyolannya seringkali membuat kita tertawa, kerap membuat orang lupa kalau kreditan motornya sudah jatuh tempo. Nama lengkapnya cukup keren, yaitu Haji Enun Tile Mahdami bin Bayan. Tapi dalam bayangan jejak beksi, tampannya Patile waktu muda juga super keren. Beliau adalah seniman lenong Betawi yang wajahnya sering muncul di layar kaca dan layar lebar Indonesia pada era 80 hingga 90-an. Tidak jelas di mana dan kapan legenda Betawi, yang akrab dipanggil Patile ini dilahirkan. Namun, menurut beberapa sumber menyebutkan ia lahir di Jakarta, saat itu Batavia, pada tanggal 20 Februari tahun 1933. Sejumlah aktor dan aktris Indonesia pernah beradu akting dengan Patile. Sebut saja di antaranya Warkop DKI, yang terdiri dari Dono, Kasino, dan Indro. Beliau juga pernah beradu akting dengan Doyok dan Kadir, serta Dorce Gamalama. Sudah banyak judul film dimainkan oleh Patile, tetapi sosoknya lebih dikenal ketika bermain di sinetron legendaris Sidul Anak Sekolahan, yang tayang sejak 1994. Di sinetron tersebut, ia tampil bersama sejumlah seniman peran asli Betawi yang lain seperti Rano Karno, Mandra, dan Benyamin Sueb. Peran Patile sebagai Engkong Ali di sinetron Sidul itu mampu memberikan daya tarik tersendiri bagi penonton. Ia ditampilkan sebagai tokoh kakek yang genit dan sewotan alias gampang marah, tetapi amat sayang dengan kedua cucunya, yakni Sidul yang diperankan Rano Karno dan Atun yang diperankan oleh Suti Karno. Patile bisa dibilang seniman yang jenius dalam soal berakting. Dalam beberapa kali kesempatan, Rano Karno pernah menceritakan pengalamannya saat beradu akting dengan Patile di sinetron Sidul. Sebelum pengambilan gambar, asisten Rano mesti membacakan naskah dialog pada Patile. Bukan tanpa alasan, karena Patile sesungguhnya tidak bisa membaca alias buta huruf. Maaf beribu maaf, beliau ini buta huruf. Tapi beliau bisa hafal semua dialog. Itu kan punya insting yang kuat, kata Rano pada 2018 lalu, dikutip jejak beksi dari Kumparan. Selain dunia akting, Patile juga pernah menjadi bintang iklan permen kopi Yesko sekitar tahun 1997 sampai tahun 1998, dan balsem merek Lang bersama Sion Gideon dan Sinta Bella pada 1997. Sejumlah sumber menyebutkan, pada akhir riwayatnya, Patile tinggal di rumah dengan bahan bilik bambu atau gubuk. Pada tanggal 2 November tahun 1998, karena menderita penyakit kronis Patile mengembuskan napas terakhirnya dalam usia 65 tahun. Ia dimakamkan di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Mempertahankan profesi sebagai seorang artis memang bukanlah perkara yang sangat mudah. Hal itu juga terjadi pada Patile dan sejumlah artis lawas lainnya. Tentu orang-orang membayangkan bahwa mendiang artis lawas ternama seperti Patile menyisakan aset berharga sebelum meninggal dunia, seperti mobil dan barang-barang mewah lainnya. Pada kenyataannya, Patile dan artis-artis ini tak menyisakan barang-barang mewah hingga akhir hayatnya. Bahkan, ia sempat hidup sangat sederhana bersama keluarganya. Namun, jangan salah, para artis ini juga sempat sukses hingga merasakan kehidupan yang bergelimang harta. Sayangnya di masa senja, mereka seolah kurang diperhatikan oleh para pelaku industri hiburan. Saking kehidupan mereka sederhana setelah keluar dari dunia hiburan, artis-artis ini kerap dicap miskin oleh sejumlah pihak. Begitu juga dengan mereka yang sudah meninggal dunia. Namun, sejumlah artis yang hidupnya prihatin hingga mereka meninggal, tetap dikenang oleh para penggemar setianya.
Nah, Sobat Jejak Beksi, itulah sekelumit cerita tentang seniman Betawi yang sampai sekarang masih menjadi legenda, yaitu Patile. Semoga kita semua dapat memetik ibroh atau pelajaran dari itu semua. Oh ya, bagi para sobat semua yang belum subscribe Jejak Beksi, buruan deh subscribe, jangan lupa untuk like dan komennya. Ingat ya, semua itu gratis loh. Kalau sama yang gratis saja kita pelit, gimana kalau membayar? Cuma bercanda sobat, jadi jangan diambil hati ya. Wassalam.